Sistem perkembangbiakan tumbuhan. 1. Perkembangbiakan pada Angiospermae. 2. Perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. 3. Perkembangbiakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. 4. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Contoh vegetatif alami. 1. Rizoma. Rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. 2. Geragi atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. 3. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. 4. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya membesar menjadi umbi. Sedangkan umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. 5. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas dapat terdiri dari batang, ditambah dengan daun muda, calon bunga, atau calon buah. 6. Tunas adventif adalah metode perkembangbiakan tanaman secara vegetatif, tak kawin, dengan menggunakan tunas yang timbul tidak di bagian sebagaimana mestinya, misalnya di ujung daun. Vegetatif buatan terdapat beberapa teknik, yaitu 1. Teknik stek adalah cara pengembangbiakan vegetatif dengan memisahkan dari induknya suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya tebu. 2. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. 3. Teknik cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka bagian batang yang dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Perkembangan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Dalam perkembangan generatif ada beberapa pertahapan. Pertama, penyerbukan. 2. Pembuahan. 3. Penyebaran biji. Di dalam penyerbukan terdapat beberapa jenis penyerbukan yang dilakukan oleh tanaman. A. Anemogami. Anemogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya adalah tanaman jagung dan padi. B. Entomogami. Penyerbukan ini dibantu oleh serangga. C. Ornitogami. Penyerbukan ini dibantu oleh burung. D. Chiropterogami. Penyerbukan ini dibantu oleh kelelawar. Contohnya adalah tanaman kaktus. E. Antropogami. Penyerbukan ini dibantu oleh manusia. Contohnya adalah tanaman salak, anggrek, dan tanaman vanili. Tiga. Penyebaran biji. Penyebaran biji dibagi 4, yaitu A. Anemokori, B. Hidrokori, C. Zookori, D. Antropokori.
Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Empat teknologi reproduksi pada tumbuhan. 1. Hidroponik. Metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. 2. Vertikultura. Metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. 3. Kultur jaringan. Proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi.